Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saleh dan Saleha. I hope you're in great condition today. Sebagai lanjutan dari evaluasi yang sudah kita lakukan minggu kemarin, dan hari ini adalah tanggapan dari Bu Umu tentang respon dari anak-anak, terutama pada pernyataan sholat di awal waktu. Sebagian besar anak-anak menjawabnya atau meresponnya adalah kadang-kadang. Nah, maka dari itu, hari ini Bu Mo akan menjelaskan sebuah materi dari SKKPD Landasan Hidup Religius dengan judul materi yaitu Manfaat Sholat di Awal Waktu. Sholat adalah amalan paling afdol di antara amalan-amalan yang lain, serta ibadah yang pertama kali akan dihisab atau dihitung di hari akhir kelak. Sholat juga merupakan ibadah paling efektif dalam berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal ini yaitu sholat di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu membuat Allah cinta pada kita. Tahukah kalian bahwa selain dicintai oleh Allah, ada manfaat lain yang dapat kita rasakan jika kita mengerjakan sholat di awal waktu? Selain memiliki keutamaan, sholat tepat waktu akan memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa saja ya itu? Manfaat yang pertama adalah disiplin. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu terkenal suka tidak tepat waktu alias ngaret. Nah, sebagai generasi muda, kita harus membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar. Dengan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu, terutama tepat waktu sholatnya, kita mengambil sholat di awal waktu, maka itu akan menumbuhkan sikap disiplin dalam diri kita. Nah, sikap disiplin ini lama-lama akan menyebar juga pada kegiatan lain yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa disiplin dalam kegiatan yang lain kalau sholat saja kita sering mengakhirkannya atau kita malas-malasan? Manfaat yang kedua adalah membuat kita memprioritaskan Allah atau mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Nah, dengan suka menunda-nunda sholat karena alasan duniawi, berarti kita ini bisa jadi menomorduakan Allah. Siapa yang mau menomorduakan Allah? Tentu saja tidak. Dengan selalu berusaha melakukan sholat di awal waktu, maka kita sudah belajar untuk memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Siapa yang mau memprioritaskan Allah? Nah, kalau mau memprioritaskan Allah, insya Allah kita juga diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang ketiga dapat membuat kita pandai mengatur waktu atau memanajemen waktu. Memang ya, banyak halangan untuk melaksanakan sholat tepat waktu, bahkan di awal waktu. Misalnya, ada yang masih di perjalanan, ada yang sudah kelaparan, ada yang ingin buru-buru ini dan itu. Ya, kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita harus dapat memanajemen waktu dan kegiatan kita. Misalnya, apakah kita memundurkan waktu pulang kita, sholat di tengah perjalanan, bahkan memajukan kepulangan. Intinya kita tidak sampai menjadikan sholat itu di nomor berikutnya dalam kegiatan kita. Yang terakhir adalah sholat di awal waktu dan tepat waktu dapat menggugurkan dosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tentu saja di antara kita memiliki dosa. Namun dosa-dosa tersebut dapat berguguran dengan kita selalu sholat tepat waktu, bahkan di awal waktu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang muslim jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, itulah manfaat luar biasa yang akan kita dapatkan jika kita sholat tepat waktu dan di awal waktu. Jadi, masihkah kita bermalas-malasan dan mengundurkan waktu sholat? Jika hal itu masih ada dalam benak kita, maka pikirkan dampak buruknya apa. Dimana manfaat itu tidak akan kita peroleh apabila kita bermalas-malasan itu. Nah, sholat pada waktunya adalah salah satu dari 3 hal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Kita bisa belajar sedikit demi sedikit untuk mengerjakan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak merugi, dan cita-cita menjadi anak-anak yang solih dan solehah dapat terwujud seiring dengan berjalannya waktu menuju perubahan yang lebih baik dalam hidup kita. Tetap semangat untuk berjihad di jalan Allah, salah satunya dengan belajar, kemudian jaga kesehatan, dan Bu Guru mengucapkan terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.